telah dimakan oleh si nenek kuyang. Hello guys, welcome to Jenny Carlota channel. Oh my god! Wow! Sebelum aku kasih tahu kalian apa itu Carlota, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. sebaiknya kalian subscribe dulu ya. Jadi Carlota itu semacam cerita sama kalian. Emang semuanya pada kagak tahu perasaan gua? Langsung aja ke ceritanya. Jadi dulu waktu tahun 2000 di salah satu desa yang ada di Kepulauan Halmahera, khususnya di Indonesia bagian timur. Di desa tersebut ada seorang nenek-nenek yang dituduh oleh warga setempat, oleh penduduk setempat, bahwa nenek tersebut adalah kuyang. Ya, kalian gak salah dengar guys. Dan aku yakin kalian pasti udah tahu dan udah pernah dengar tentang kuyang. Penduduk desa itu gak asal nuduh dong, berapa warga desa yang pernah melihat si nenek kuyang ini berjalan mencari mangsanya. Mangsa dari si nenek kuyang ini adalah ibu hamil, anak bayi, dan anak balita. Suatu hari, cucu dari si nenek kuyang ini mengajak temannya untuk main ke rumah mereka atau ke rumah si nenek kuyang ini dan bertemu dengan sang nenek. Kita sebut saja S ya. Nah, jadi si S ini ikut aja. Namanya juga anak-anak ya kan. Apalagi kalau diajak main, pasti kayak ya udah gitu kan, cepat gitu perginya. Apalagi ketika anak tersebut sedang nggak dibawa pengawasan orang tuanya. Jadi si S ini sampai di rumah nenek kuyang tersebut, sang nenek sudah memasak makanan untuk cucunya dan si S. Si S ini diajak makan oleh sang nenek bersama cucunya. Kemudian mereka bertiga makan bersama-sama di meja yang sama dan di rumah si nenek kuyang tersebut. Setelah mereka makan, si S dan si cucu dari nenek kuyang tersebut, mereka melanjutkan permainan mereka sampai sore hari, sekitar jam 6 sore. Setelah selesai bermain, anak tersebut alias si S pulang ke rumahnya. Setelah beberapa hari, anak tersebut alias si S sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah diselidiki oleh pihak keluarga si S dengan bantuan orang pintar, ternyata jantung dari si S ini telah dimakan oleh nenek kuyang. Karena target si nenek kuyang tersebut adalah memancing anak-anak. Si S sebelum meninggal, ternyata dia sakit selama 3 hari. Selama anak itu sakit, di desa tersebut selalu terdengar suara kuyang. Jadi si kuyang ini berkeliaran selama 3 hari, selama si S sakit. Di desa tersebut selalu terdengar suara kuyang, terutama di sekitaran rumah si S bersama keluarganya. Berarti dia udah target ya sama si S ini ya. Dan suara tersebut selalu terdengar pada malam hari, terutama tengah malam sampai jam 4 subuh. Suara tersebut yang didengar oleh warga desa tersebut, suaranya seperti orang bersiul, tapi temponya yang agak lambat. Teman aku yang cerita ya, karena teman aku ini merupakan tante dari si anak yang meninggal itu. Aku ngikutin ya suaranya ya. Bayangkan guys, tengah malam kalian dengerin suara itu. Misalkan kalian
tidur terus tiba-tiba kalian kebangun kan, kemudian kalian mendengar suara yang begitu di malam yang lagi hening, gimana perasaan kalian? Pasti takut. Sama, aku juga takut ketika aku dengar ceritanya teman aku ya. Menurut kepercayaan warga desa, kalau suara dari si kuyang tersebut suaranya semakin keras, itu pertanda bahwa kuyang tersebut berada jauh dari posisi kita. Namun sebaliknya, jika suara kuyang tersebut semakin kecil, itu tandanya kuyang sedang berada di sekitaran teman-teman. Entah di samping rumah teman-teman, atau di atap rumah teman-teman, atau bisa jadi di dalam kamar teman-teman. Itulah yang didengar oleh anggota keluarga dari si S ini ketika si S jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Setelah si S ini meninggal, barulah suara dari kuyang tersebut sudah tidak terdengar lagi sampai dia mencari mangsanya yang baru. Gak cuma sampai di situ aja guys, ternyata si S ini merupakan cucu dari si nenek kuyang. Oh my God! Kok bisa, kok tega dia makan cucunya sendiri? Ya, namanya juga kuyang, namanya juga hantu. Jadi singkat cerita ya, si nenek kuyang ini punya seorang anak laki-laki. Ternyata anak laki-lakinya tersebut menjalin hubungan secara diam-diam dengan ibu dari si S ini. Oh God, please no! No! Sampai akhirnya mereka memiliki seorang anak, yaitu si S. Nah, ini realita namanya. Realita. Semuanya pada sekongkolnya. Padahal mereka belum menikah. Namun, ketika mereka mau merencanakan untuk menikah, mereka tidak disetujui oleh keluarganya. Mengapa keluarganya nggak setuju? Karena ibu dari si S ini dengan anak dari si nenek kuyang tersebut, mereka masih memiliki hubungan keluarga dan mereka emang gak bisa untuk dinikahkan. Ada hubungan keluarga, kok mereka pacaran emang mereka nggak tahu? Ya mana aku tahu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Aku juga nggak habis pikir tentang plot twistnya yang ini ya. Buat para orang tua di luar sana agar selalu awasi anak-anak kalian gitu loh. Kita nggak tahu kan sama orang yang punya rencana yang nggak bagus sama kita. Kita nggak tahu hatinya seperti apa. Bisa jadi orang tersebut tiap melihat kita mungkin dia senyum, dia sapa kita, atau dia memberikan makanan kepada kita, memberikan bantuan kepada kita, tapi kita nggak tahu hatinya itu seperti apa. Mungkin dia nggak suka dalam hatinya, tapi di luarnya dia menunjukkan seolah-olah ya dia tertarik dengan kita, dia suka dengan kita. Padahal sebenarnya dalam hatinya dia membenci kita. Tapi semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu ya. Yang terakhir, buat kalian para jombloan dan jombloati di luar sana yang mungkin sementara mencari pasangan, Nice. atau yang sudah sementara berpacaran ya, sebaiknya cari tahu dulu gitu kan asal usulnya. Bila perlu tahu lah seenggaknya silsilah keluarga kalian punya hubungan keluarga enggak. Jangan sampai kalian mengalami kasus yang sama kayak si ibu dari si S ini. Oke, sekian video Jenny Carlota kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video Jenny Carlota part 3.